Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga. Selamat datang kembali di channel Firdaus Manap, channel yang mengulas tentang pertandingan Liga 1 Indonesia. Dan pada konten kali ini kita akan mengulas tentang persiapan pertandingan antara PSM Makassar melawan Madura United. Dan seperti yang kita ketahui bahwa klasemen sementara masih dipuncaki oleh PSM Makassar, disusul di bawahnya Persib Bandung dan Persija Jakarta. Persib Bandung dengan nilai 59 itu setelah mengalahkan 3-1 Bayangkara FC, teman-teman. Poin Persib Bandung ini memperkecil jarak antara poin dengan PSM Makassar, di mana poin PSM Makassar 69 dan poin Persib Bandung 59. Dengan demikian poin Persib Bandung dan PSM Makassar hanya terpaut 10 poin, teman-teman. Kemenangan Persib Bandung terhadap Bayangkara FC memberikan angin segar terhadap Persib Bandung untuk merebut posisi puncak atau menjuarai Liga 1, yang tentunya sangat tergantung pada performa PSM Makassar di laga terakhir, teman-teman. Sehingga kali ini sangat menarik untuk mengulas tentang persiapan pertandingan antara PSM Makassar melawan Madura United yang berlangsung pada tanggal 31 Maret 2023 pada pukul 21.30 yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, teman-teman. Pertandingan yang berlangsung di bulan ini yang merupakan juga bulan suci Ramadan, sehingga tentu setiap pelatih dari baik Madura United maupun PSM Makassar memiliki trik atau porsi latihan yang menyesuaikan dengan kondisi pemain yang melaksanakan puasa, teman-teman. Sehingga kali ini saya lebih tertarik untuk menganalisis formasi yang biasa digunakan oleh kedua tim, karena boleh jadi pada pertandingan kali ini formasi yang akan digunakan akan tidak jauh dari formasi yang digunakan pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, teman-teman. Untuk itu, teman-teman, tonton terus konten ini sampai habis, sampai selesai. Jangan di skip, teman-teman. Dan jangan lupa like, komen, dan tentunya subscribe, teman-teman. Yang pertama, Madura United. Madura United saat ini secara internal mengalami sedikit masalah pasca ditinggalkan oleh pelatih Fabio Lafundes dan digantikan oleh asisten pelatihnya yaitu Rahmat Basuki, yang juga mantan pelatih Madura United di usia 20, teman-teman. Tentu hal ini akan menjadi persoalan tersendiri bagi Madura United dalam memaksimalkan performa permainannya dalam menghadapi atau menjamu tim Juku Eja yang dikenal konsisten pada beberapa laga sebelumnya, yang hampir dibilang tim yang sulit untuk dikalahkan baik di kandang maupun di tandang, teman. Sementara PSM sendiri dalam performa terbaiknya, di mana PSM meraih hasil positif dalam laga-laga terakhir. Dan pelatih PSM sendiri menyampaikan, Bernardo Tavares menyebutkan bahwa memiliki trik, kemudian porsi latihan, dosis latihan pada pemain yang disesuaikan dengan kondisi saat ini yang menghadapi bulan puasa, teman-teman. Dan beberapa pemain yang berpuasa itu diberikan porsi latihan tersendiri, ada trik tersendiri yang disiapkan oleh Bernardo Tavares. Sehingga dari sisi kesiapan dari kedua pelatih tentu sudah memiliki ramuan tersendiri dalam mempersiapkan diri dalam pertandingan nantinya, teman-teman. Pertandingan pada tanggal 31 Maret 2023 itu sendiri itu sangat tidak menguntungkan kepada Madura United, meskipun Madura United bermain di kandang, akan tetapi sudah dipastikan bahwa pertandingan akan dilaksanakan tanpa penonton, teman-teman. Dan tentu ini adalah merupakan peluang bagi PSM Makassar untuk bisa merebut poin di kandang Madura United. Karena motivasi PSM untuk menang pada pertandingan kali ini sangat besar, sangat kuat. Karena PSM Makassar sisa mengumpulkan 2 poin
untuk mengunci klasemen, mengunci juara Liga 1 pada musim ini, teman-teman. Hingga pada kesempatan ini saya tertarik untuk mengulas formasi yang dimainkan oleh kedua tim. Yang pertama Madura United. Madura United secara umum rata-rata memainkan formasi 4-3-3, teman-teman. Dilansir pada website Soccer Coaching Pro, itu disebutkan bahwa formasi 4-3-3 itu memiliki tujuan untuk menyerang, teman-teman. Lalu apa kelebihan dan kelemahan dari formasi ini? Keunggulan formasi 4-3-3 yaitu kuat di lini tengah dengan 3 gelandang. Keberadaan 3 pemain tengah atau gelandang akan membuat sebuah tim lebih leluasa menguasai permainan. 4-3-3 juga ini membuat sebuah tim bisa unggul dalam hal penguasaan bola melalui pergerakan dan umpan yang dilepaskan pemain. Dengan 3 pemain di posisi depan, tim yang menggunakan formasi 4-3-3 memiliki opsi ketika melakukan serangan, teman-teman. Formasi 4-3-3 juga ini memberikan tekanan lebih tinggi kepada lawan sehingga tim lawan acap kali melakukan kesalahan. Bisa disimpulkan bahwa formasi ini tentu harus mengandalkan kapasitas endurance, speed to max dari seluruh pemain dengan intensitas serangan yang tinggi, sehingga fisik yang prima tentu harus dipastikan untuk pemain Madura United dalam memainkan formasi ini. Dan perlu diingat bahwa jika formasi ini berikan peluang kepada tim untuk menguasai bola sebanyak mungkin, yang perlu diingat bahwa PSM Makassar dalam beberapa pertandingan terakhir, ada 10 pertandingan setidaknya, PSM Makassar itu kalah dari ball position, tapi mampu memaksimalkan produktivitas serangan, teman-teman. Sehingga memang PSM Makassar itu tidak fokus pada penguasaan bola. Sehingga meskipun lawan menguasai bola dalam 2 kali 45 menit, namun PSM cenderung untuk memenangkan pertandingan. Selanjutnya, kelemahan dari formasi 4-3-3 ini. Di sini kelemahan dari formasi 4-3-3 disebutkan bahwa jika para gelandang dan penyerang tidak membantu pertahanan, tim lawan bisa mendapatkan keuntungan di area sayap, khususnya di posisi fullback kanan dan kiri. Formasi 4-3-3 juga membutuhkan tingkat kebugaran dan stamina seperti yang saya sebutkan tadi, teman-teman. Kita juga harus bergerak menutupi ruang-ruang yang kosong. Yang selanjutnya dalam formasi 4-3-3, fullback yaitu back yang berada di sisi kanan dan kiri harus memiliki kecepatan, stamina tinggi, dan kedisiplinan. Sebab selain bertahan, mereka juga harus aktif membantu serangan. Karena pada formasi ini setidaknya hanya ada 3 gelandang, teman-teman. Sehingga penguasaan bola di lini tengah tentu akan sangat kesulitan jika tidak dibantu oleh fullback. Formasi 4-3-3 ini juga rawan mendapatkan serangan balik atau counter attack dari lawan. Sementara PSM Makassar sendiri dikenal sebagai tim yang memiliki counter attack-nya bagus dalam setiap pertandingan, teman. Lalu PSM Makassar, formasi yang sering digunakan oleh PSM Makassar yaitu 3-5-2. Di sini 3-5-2 kelebihannya adalah di sini disebutkan bahwa formasi ini memiliki kecenderungan bermain ofensif, di mana wingback itu dengan mudah beralih antara pertahanan, lini tengah, dan serangan. Jika bicara tentang permainan ofensif, kalau kita melihat permainan dari PSM pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, PSM itu lebih defensif pada babak pertama dan ofensif pada babak kedua, teman-teman. Selanjutnya, kelebihan dari formasi ini adalah tidak menyisakan begitu banyak ruang untuk dieksploitasi di area pertahanan. Kenapa demikian? Karena di belakang ada 3 setidaknya back yang memberikan perlindungan tambahan, dan di depan ada 5 gelandang, sehingga bisa dipastikan bahwa penguasaan bola di lini tengah akan bisa dimenangkan oleh PSM Makassar, manakala formasi yang digunakan oleh
Madura United 4-3-3, sementara PSM Makassar 3-5-2. Lalu seperti apa kelemahan dari formasi yang biasa dimainkan oleh PSM Makassar, yaitu 3-5-2? Kelemahannya adalah tentu terjadi penumpukan pada lini tengah, karena setidaknya ada 5 gelandang yang ada di tengah, dan ketika gelandang ini atau lini tengah ini ditembus oleh lawan, maka di belakang hanya akan tersisa 3 pemain, teman-teman, sehingga akan ada kemungkinan 1 lawan 1 di lini belakang, teman-teman. Ingat teman-teman, karena pada formasi ini wingback akan cenderung untuk melakukan serangan ketiga ofensif, maka tentu akan menguras energi dari pemain dalam memainkan formasi ini. Ketika wingback melakukan serangan, maka tentu ketika ada serangan balik, maka pemain-pemain PSM Makassar harus memastikan bahwa memiliki endurance yang bagus untuk kembali ke posisinya untuk bertahan, teman-teman. Namun jika melihat hasil pertandingan dari PSM Makassar, beberapa pertandingan sebelumnya yang memiliki hasil positif, tidak terkalahkan, maka bisa diyakinkan bahwa pemain PSM sudah beradaptasi dengan formasi ini. Apalagi Benaro Tapares memiliki strategi jitu yang biasanya pada menit ke-60 PSM Makassar memiliki strategi perubahan pemain yang memiliki efek kejut terhadap lawan, yang pada akhirnya merubah permainan yang sangat menguntungkan bagi PSM Makassar. Sehingga saya memprediksi bahwa pada laga ini Madura United akan melakukan serangan pada babak pertama dan PSM akan bermain defensif seperti biasanya, dan pada babak kedua PSM akan kembali melakukan serangan atau bermain ofensif, teman-teman. Dan kita nantikan saja formasi apa yang akan diterapkan. Kalaupun formasi ini kita akan lihat apakah formasi 4-3-3 dari Madura United akan lebih jitu dibandingkan formasi yang sering ditampilkan oleh PSM Makassar 3-5-2 yang lebih efektif dan lebih produktif, teman-teman. Namun demikian, tentu formasi tidak sepenuhnya menjadi penentu performa terbaik dari sebuah tim, akan tetapi strategi dan kondisi atau performa para pemain juga sangat menentukan, teman-teman. Apalagi di bulan Ramadan ini, racikan latihan para pelatih sangat menentukan endurance atau kondisi fisik dari seluruh pemain, sehingga bisa menciptakan sebuah permainan tim yang baik, dan tentu paling tidak yang pasti motivasi PSM Makassar untuk memenangkan pertandingan ini sangat besar. Apalagi PSM Makassar sisa membutuhkan 2 poin, dan kalau memenangkan pertandingan ini atau mengalahkan Madura United di kandang, maka PSM Makassar sudah dipastikan mengunci, sekali lagi mengunci juara pada musim kali ini, teman-teman. Demikian teman-teman analisa kita pada konten kali ini. Jangan lupa tinggalkan komentar dan jangan lupa like dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam olahraga.